Dan ketika dia kemudian digugat, diadukan, dilaporkan, tiba-tiba saja PSI menyatakan, atau ketua hariannya PSI menyatakan, nggak akan ada bantuan hukum buat Grace karena itu urusan pribadi. Buat saya itu, Grace sendiri kan nggak pernah bilang bahwa itu urusan pribadi dia. Dia bicara sebagai seorang, saya lupa, dia di Dewan Pembina ya, tapi sebagai apa saya lupa. She represents PSI pada dasarnya. Dan kemudian tiba-tiba saya dikatakan nggak akan dibantu. Buat saya itu, ya mungkin tamparan kedua ya, setelah taruhlah tamparan pertamanya saya ya, tamparan keduanya adalah Grace. Saya betul-betul kayak kehilangan arah gitu, bukan kehilangan arah, kehilangan, mungkin nggak sampai hilang, tapi menurun kepercayaan saya terhadap PSI. Ini saya ngomong begini bukan karena saya udah mundur ya, tapi kalau saya masih berada di sana, saya juga akan ribut. Ya bayangan saya, misalnya saya tetap menjadi anggota terus, Grace melakukan hal semacam itu, dan kemudian ketua atau pimpinan PSI menyatakan itu. Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya, untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI, atau menyatakan protes atau macam-macam lah, karena nggak bisa diterima itu sikap semacam itu. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Ya saya sih percaya sebetulnya secara hukum mestinya sih memang dia tidak bermasalah ya. Tapi paling tidak dia cukup sabar lah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak didukung oleh PSI secara legal ya. Itu yang pertama ya. Pertama adalah saya harus kaitkan dulu dengan perkembangan terakhirnya buat saya adalah apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Nah kalau saya, jadi gini, mungkin Bung Budius harus paham nih. Saya merasa ketika itu memang harus memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda bilang, ada nggak tekanan gitu ya? Sebetulnya gini, saya udah dengar ya suara-suara di dalam PSI yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan, dikeluarkan. Saya itu adalah orang sosok yang jadinya mengganggu rebrandingnya PSI. Yang sampai sekarang saya juga belum paham tuh. Yang disebut rebranding tuh apa gitu ya. Tapi untuk bisa mendekatkan diri pada pemilih-pemilih Muslim misalnya. Nah itu dikatakan bahwa saya sebaiknya tidak lagi berada di PSI. Itu saya sudah dengar. Walaupun belum ada orang yang, sampai sekarang tidak ada orang yang ngomong langsung ke saya. Anda tuh harus keluar dari PSI atau Anda harus berhenti dari PSI. Tapi saya tahu ada suara-suara itu di dalam PSI. Tapi supaya jangan salah paham, saya harus mengingatkan PSI yang sekarang itu mengalami perubahan dari PSI yang di masa lalu. Tapi kan Anda tahu juga bahwa pada saat yang sama, PSI sedang mengalami perubahan. Ketika Anda mungkin sudah dengar lah, pasti dengar lah, Anda kan pemerhati politik. Ada banyak orang-orang dari luar PSI yang bergabung, dan ini sebenarnya orang-orang yang sangat potensial dianggap untuk bisa meningkatkan suara PSI. Nah, yang harus disebut secara khusus adalah teman-teman dari Nasdem. Ya. Makanya ketua hariannya PSI sekarang itu adalah Pak Ahmad Ali, adalah dulu, saya nggak tahu di Nasdem dia apa ya, tapi dia orang Nasdem. Dia keluar, dia masuk PSI. Juga ada orang yang juga cukup terkenal seperti Bestari Barus, yang dulu anggota DPR kan ya. Terus dia juga masuk ke PSI. Dan ada beberapa orang-orang lainnya. Ini mengubah PSI sebenarnya. Ketika ini terjadi, artinya beberapa bulan ini terjadi, saya merasa ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Orang-orang yang udah punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan. Yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Nah ini akan meningkatkan suara itu. Dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI, bekerja sama dengan anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa meningkatkan suara PSI. Tapi dalam kasus yang saya alami,
Saya melihat perubahan ini sebetulnya jadinya membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang didukung, yang diperjuangkan. Sebagai contoh yang paling gampang adalah nilai-nilai pluralisme, keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan, ya. Kan itu menjadi ciri khasnya PSI sebetulnya. Nah, dalam kasus ini yang terjadi adalah karena teman-teman baru ini masuk ke PSI dan berpikir untuk bisa meraih suara-suara kelompok-kelompok tanda petik, ya, kelompok-kelompok Islam, maka kita jangan berbenturan dengan kepentingan kelompok-kelompok Islam.